Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, video pembelajaran filsafat hukum sampai kepada aliran pemikiran atau gerakan pemikiran hukum yang terkenal di Amerika. Jadi, dua perbincangan kita yang terakhir ini, sekarang dan video yang berikutnya, itu akan mencoba memperbandingkan dua gerakan pemikiran hukum. Yang pertama ini soal paham American legal realism atau realisme hukum yang lahir, tumbuh, berkembang dari pemikiran-pemikiran atau gerakan-gerakan hukum di Amerika. Aliran pragmatik, biasa juga dikenal dengan pragmatic legal realism atau realisme hukum ini sebetulnya turunan dari positivisme hukum yang lebih modern dan biasa dikenal dengan neo-positivism. Aliran neo-positivism melalui legal realism atau realisme hukum Amerika ini sebagai reaksi dari pandangan yang memberhalakan undang-undang. Jadi positivisme hukum sendiri lebih menjadi legisme. Legisme itu memberhalakan hukum atau memberhalakan undang-undang, bukan hukum kalau tidak undang-undang. Maka aliran realisme hukum Amerika ini tumbuh dari pergerakan, dari pemikiran, dari diskusi-diskusi, dari karya-karya ilmiah para advokat dan hakim-hakim di Amerika. Realisme hukum memandang bahwa hukum itu tidak melulu dipandang sebagai undang-undang, tetapi hukum itu dilihat dari bagaimana hukum itu bekerja melalui praktek peradilan. Di peradilanlah hukum in concreto itu kemudian menjadi hukum. Nah, karena ia termasuk turunan dari positivisme hukum, maka pengaruh empirisme juga tentu ada. Artinya bahwa pandangan ini dipengaruhi juga oleh paham empiris. Hanya yang masuk akal saja, hanya yang logika saja, hanya yang ilmiah saja yang kemudian dipahami. Tetapi karena ia juga reaksi dari positivis hukum yang kemudian berubah menjadi neo-positivisme, maka hukum tidak hanya melulu undang-undang. Nah, hukum yang undang-undang itu kemudian hukum yang abstrakto itu, law in abstracto, hukum yang norma-norma itu lalu kemudian diuji di pengadilan melalui gerakan-gerakan para advokat, diskusi-diskusi untuk kemudian yang misalnya membantu aktivis lingkungan, aktivis gerakan feminisme dan aktivis gerakan lainnya untuk kemudian termasuk juga hak-hak individu dari warga negara untuk kemudian mengujinya ke pengadilan. Nah, pada saat itulah lahir para pemikir dari gerakan atau paham realisme hukum di Amerika. Salah satu yang sangat terkenal pemikirnya itu adalah Jeremy Frank. Nah, siapa Jeremy Frank? Jeremy Frank misalnya disebutkan dalam sebuah artikel bahwa yang bersangkutan Jeremy Frank itu nama lengkapnya Jerome New Frank, lahir di New York 10 September 1889. Ia merupakan advokat praktek sekaligus peneliti yang pada tahun tulisannya pada tahun 1993 sampai 1941 ia kemudian sangat terkenal sebagai Chairman of Security and Exchange Commission. Kemudian juga ia menjabat di
peradilan banding di Amerika pada tahun 1941 sampai meninggal tahun 1957. Ia melahirkan sebuah buku yang sangat terkenal, Law and Modern Mind, dan menjadi jurisprudensi bestseller dan tidak hanya mendapat apresiasi tetapi juga mendapatkan kritik yang sangat keras. Jeremy Frank ini atau Jeremy New Frank, ia mengungkapkan rule skeptics yang ia berpandangan bahwa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim itu harus terus diuji, di-challenge untuk mendapatkan keadilan yang lebih besar. Karenanya kemudian analisis-analisisnya terhadap putusan-putusan pengadilan, bahkan juga terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan terus dilakukan. Inilah yang kemudian melahirkan realisme hukum di Amerika. Mendiskusikan realisme hukum di Indonesia, di Amerika tentu saja tidak lengkap kalau kita tidak membandingkan sesuatu juga yang terjadi di belahan Eropa pada kurun yang sama, yaitu sociological jurisprudence. Tetapi sociological jurisprudence sesuatu yang akan kita diskusikan di video berikutnya. Lalu bagaimana pengaruh pragmatic legal realism di Amerika itu atau American legal realism terhadap perkembangan hukum di dunia termasuk di Indonesia? Saya pikir kita bisa menyaksikan pada tahun 1960-an, 70-an di Indonesia itu mulai ada gerakan hak-hak lahirnya lembaga bantuan hukum, lahirnya aktivis lingkungan hidup, lahirnya gerakan feminisme, kesetaraan gender di Indonesia, lahirnya NGO dan mereka berkhidmat baik melalui peradilan ataupun melalui pergerakan. Lahirnya lembaga-lembaga LSM itu menunjukkan salah satunya dipengaruhi oleh legal realism atau realisme hukum di Amerika. Ini penting bagi kita bahwa salah satu aliran besar dalam pemikiran hukum yang mewarnai perkembangan hukum di dunia, salah satunya adalah American Legal Realism. Saya pikir itu. Terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.